Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak ada yang minta. Gak ada yang butuh. Udah jatuh malah ketimpa tangga. Apes. Jadi lagi ada program tapera yang bilangnya ini adalah tabungan penderitaan rakyat. Enggak, maksudnya adalah tabungan perumahan rakyat. Sorry kelabasan. Ya kalau nabung harusnya sukarela dong. Tapi kok ya bisa dibikin wajib? Dan dari regulasinya aja banyak kejanggalan. Kenapa sih rakyat jadi korban? Yakin program ini bisa jalan? Jaminannya apa ini program bisa jalan? Dalam sebulan aja udah ada potongan wajib untuk JHT 5,7%. Terus ada potongan 5% untuk BPJS. Ada lagi potongan wajib untuk JP yaitu 3%. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang mau dipaksa buat tapera yang 2,5%. Sebenarnya tuh ya 3%. Cuma 2,5-nya itu dari karyawan. Terus 0,5-nya dari perusahaan. Lah kalau potongannya sebanyak itu, terus gaji yang diterima itu berapa? Nggak mungkin kan sisanya dibayar pakai respect abangku, respect. Terus nih ya, kalau semua potongan itu dijadiin satu, totalnya ada 21,7% dari gaji kita. Ya kalau gajinya gede mah nggak apa-apa. Ini aja gaji segitu, rakyatnya masih kurang-kurang. Kok ya bisa bikin aturan yang malah nambah beban rakyat? Pemerintah lagi-lagi menerbitkan kebijakan kontroversial yang dinilai membebani rakyat. Para pekerja, baik pegawai pemerintah maupun swasta dan buruh, diwajibkan membayar iuran tapera sebesar 2,5% sebagai tabungan pembiayaan rumah. Ya kita berandai-andai aja, misal nih pakai gaji UMR yang 5 juta, terus dipotong 2,5% buat tapera, jadinya kan 125.000. Terus dikali aja 12 bulan, itu kan ketemunya 1,5 juta. Nah habis itu dikali 30 tahun, jadinya berapa? 45 juta. Nah sekarang rumah mana yang harganya 45 juta? Ya kalau rumah burung 45 juta ya udah mewah. Tapi ya itu rumah burung. Terus sekarang masalahnya burungnya siapa yang dikasih rumah. Terus nih kalau ada yang bilang ntar nanti disubsidi. Perkaranya mau disubsidi berapa sama pemerintah? 300 juta, 500 juta, 1 miliar per orang. Berapa subsidinya? Itu juga masih nggak jelas. Itu tadi yang dibahas hitungan UMR 5 juta. Nah terus yang UMR di bawah 5 juta apa kabar bro? Nggak semua tempat UMR-nya sama. Di Kabupaten Banjarnegara aja itu UMK-nya aja 2 juta. Kalau dipotong tapera sama yang lain-lain, sebulan keluarganya mau makan apa? Belanjanya gimana? Kalau mau bikin kebijakan, ya pilih kebijakan yang ningkatin pendapatan rakyat. Kalau income-nya banyak, income-nya gede, gak bakal pada ribut. Karena emang uangnya sisa. Lah ini, gaji aja ngepres, masih dipotong-potong. Emang dikira pita peresmian yang gampang dipotong-potong? Saran aja nih, daripada motong gaji rakyat, kenapa nggak motong gaji para pejabat, menteri, bupati, gubernur, 50% lah. Katanya memihak rakyat, harusnya dipotong 50%, nggak mungkin nyinyir dong. Harusnya sih mau, kalau emang hatinya buat rakyat. Cuma kalau hatinya buat biduan ya susah. Nah yang bikin masyarakat ngamuk itu ada banyak faktor. Tapi yang jelas takut duitnya cuma buat bayarin pejabat, nyawer biduan. Kita yang kerja, kita yang capek, yang seneng malah pejabat. Kan gak manuk akal. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 6 mantan pejabat PT Antam sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas. Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ini pernah tercatat, juga pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Kalau kasus-kasus sebelumnya nggak banyak korupsi, kita loh masyarakat udah pasti mau-mau aja. Ya karena percaya uangnya bakal digunain dengan benar. Lah ini ada banyak korupsi, dari kasus-kasus korupsi tabungan dan asuransi pegawai negeri atau disingkat Taspen, di mana kasus korupsinya berupa investasi fiktif. Nominal yang dikorupsi 1 triliun. Terus ada Jiwasraya. Ini kan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, di mana duit asuransi yang nantinya bisa dipakai nasabah malah bermasalah. Ya karena dikorupsi duitnya sebesar 16,8 triliun. Nggak cuma itu, masih ada Asabri. Nah, Asabri itu dibuat untuk memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap resiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja, atau meninggal dunia. Niatnya bagus kan ya? Tapi pelaksanaannya kurang parah. Dikorupsi dong duitnya sebesar 22 triliun. Ini aja angkatan bersenjata dengan image kuat, gagah, kokoh. Ini aja dikorupsi. Ngeri.
Terus sekarang Tapera, harapannya apa kalau ini beneran bisa dijalankan dengan baik? Niat dan tujuan program yang disebutin tadi itu baik-baik semua, tapi ya itu pelaksanaannya amburadul. Korupsinya nggak cuma miliar, tembus triliun bro. Ya wajar dong masyarakat mempertanyakan apa jaminannya kalau Tapera ini bisa jalan. Musuh di negara kita ya korupsi. Orang-orang yang jahat masih menduduki kekuasaan, masih pada korupsi. Kalau Tapera mau tetap jalan, ya para koruptornya jalah. Kalau kata Paman Coki, dikumpulin yang bego-bego tuh, terus dar. Kasih aturan tuh yang tegas, sistem yang berjalan dengan baik, transparansi yang jelas, biar rakyat tuh percaya kalau nantinya dananya bakal aman. Karena kalau ada yang korupsi bakal dieksekusi dan dana yang dikembalikan ke rakyat 2 kali lipat. Nah itu rakyat bisa mulai percaya. Jangan tiba-tiba nodong duit ke rakyat dong. Perasaan diperes mulu duitnya. Dampaknya ke rakyat juga nggak ngaruh-ngaruh banget. Gimana pendapat kalian dengan Tapera ini? Ada unek-unek yang pengen disampaikan? Bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Atau kalian juga bisa nyawer dengan klik link yang ada di deskripsi. Lumayan buat nambah-nambah duit DP rumah. Terima kasih udah nonton. Dan ini Relung Nalar.